Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode rate of return. Jadi, metode rate of return ini merupakan metode di dalam ekonomi teknik untuk menentukan nilai I, di mana I itu adalah nilai untuk bisa mengembalikan investasi yang sudah dilakukan. Untuk persoalan di sini, kita dihadapkan adalah beberapa alternatif juga di dalam sebuah proposal ataupun sebuah dari pemilihan alternatif investasi, itu kita akan bandingkan mana yang akan kita pilih. Nah, untuk sebelum masuk ke kontennya, kita akan lihat bahwa rencana dari proses pembelajaran ini bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep rate of return. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan rate of return dari suatu aliran kas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempergunakan rate of return untuk menentukan kelayakan investasi. Kemudian mahasiswa mampu mempergunakan rate of return untuk memilih alternatif investasi. Lalu mahasiswa mampu melakukan pemilihan alternatif investasi dengan metode incremental ROR maupun metode lainnya. Jadi, apa itu definisi ROR? ROR merupakan suatu metode untuk menentukan titik di mana investasi dan pendapatan seimbang. Jadi, ROR ini memiliki beberapa metode, yaitu metode Net Present Value dan metode Equivalent Uniform Annual. Jadi, metode ROR ini kita ada dua pendekatan yang menurut fungsinya itu terdiri dari dua, di mana dua ini akan melihat mana pendekatan yang bisa dijadikan kita pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Net present value, seperti kita ketahui pada bab-bab sebelumnya bahwa net present value merupakan selisih dari sebuah investasi dengan nilai saat ini pendapatan. Sehingga kalau kita rumuskan adalah NPV sama dengan PP investasi dikurangi PP pendapatan. Lalu yang kedua, pendekatan kita lakukan juga dengan menggunakan equivalent uniform annual, yang artinya deret seragam seimbang. Jika dirumuskan sama halnya dengan NPV pada EUE pun sama dengan EUA cost dikurangi EUA revenue. Selain dari dua pendekatan itu, kita punya apa yang harus kita lakukan di dalam ROR. Kita kenal ada tiga, yaitu IRR, Internal Rate of Return. Yang kedua adalah ERR, External Rate of Return. Ketiga adalah ERR, adalah Explicit Rate of Return. Untuk IRR sendiri adalah Internal Rate of Return, merupakan hasil investasi yang diperoleh diinvestasikan kembali pada tingkat ROR yang sama. Jadi artinya bahwa IRR ini merupakan nilai rate di mana investor itu akan melakukan investasi pada sektor yang sama atau pada suatu barang yang sama. Lalu yang kedua adalah IRR, merupakan external rate of return, adalah hasil investasi yang diperoleh diinvestasikan kembali, namun bukan pada proyek yang sama seperti yang IRR, tapi pada proyek lain dengan ROR yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah kita punya explicit reinvestment rate of return, merupakan permasalahan investasi lump sum tunggal yang diikuti dengan aliran kas neto positif seragam pada setiap akhir periode selama umur proyek investasi. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara menghitung ROR.
yaitu kita punya dua cara yang kita lakukan melalui rumus ROR dan melalui interpolasi. Untuk rumus itu sendiri kita punya rumus NPP dan rumus equivalent uniform annual. Seperti yang kita lihat bahwa konsepnya merupakan NPP sama dengan 0. Maka NPP sama dengan PP cost dikurangi PP income. Present value cost dikurangi present value income. Jika di dalam sebuah soal misalkan present value cost sama dengan 1000, present value income sama dengan 500, maka net present value sama dengan 500. Lalu untuk equivalent uniform annual, itu konsepnya sama, equivalent uniform annual sama dengan 0, maka equivalent uniform annual sama dengan equivalent uniform annual cost dikurangi equivalent uniform annual income. Sehingga kalau di dalam sebuah kasus, jika nilai IUAC yang kosnya merupakan 4.000, sedangkan untuk EUA-nya income sama dengan 2.500, maka diperoleh 1.500. Untuk interpolasi, kita punya sebuah cara. Ini merupakan persamaan linier. Di sini tidak dilakukan tidak seperti yang tadi. Jadi kita harus menggunakan sebuah ilustrasi. Yang dari ilustrasi ini kita mendapatkan nilai I-nya itu diperoleh dengan mengasumsikan pada saat di awal. Jadi kalau misalkan kita masih ingat kita pelajaran interpolasi yang ada di SMA, itu kalau misalkan A sama dengan B, A dibagi B sama dengan X dibagi Y, maka jika A 4, B 2, dan Y 8, maka kita interpolasikan bahwa X sama dengan 4 kali 8 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi kalau misalkan konsepnya di sini, jika di sini adalah nilai dari IRR-nya, kemudian nilai dari ini bunganya, maka diseimbangkan jikalau mana yang ditanyakan adalah kita bisa ketahui dengan rumus seperti ini. Baik Y yang ditanyakan, baik A yang ditanyakan, atau B yang ditanyakan. Contohnya kita lihat. Di sini ada sebuah gambar. Jikalau diketahui bahwa F-nya 150 juta dan P-nya 50 juta, maka bagaimana nilai ROR-nya jika N-nya 8? Maka kita lakukan ROR dengan pendekatan NPP. Jadi dari ilustrasi tadi, dari cash flow diagram tadi, kita peroleh bahwa nilai I kita asumsikan pertama kali, yaitu I batas atas dan I batas bawah. Dengan konsepnya NPP sama dengan 0, maka 150 juta dikali PFI persen 8 periode dikurangi 50 juta sama dengan 0. Sehingga diperoleh P sama dengan FI persen 8. Kemudian di sini 50 juta. Dan ini 150 dibagi 150 juta maka 0,33. Jadi kalau kita lihat diilustrasikan seperti ini, bahwa 0,33 ada di sini. Lalu bagaimana dengan angka ini dan angka ini? Kita akan melihat angka di antara ini dan ini di batas atasnya ini yang di bawah ini, kita dengan melakukan asumsi. Jika I-nya 12%, maka PF 12% 8 sama dengan 0,4038.
Jadi Anda bisa lihat angka ini dari tabel. Karena kita 12%-nya ada di tabel. Lalu asumsikan untuk batas bawah kita punya 15%, maka PF-nya 15%, N-nya 8, sama dengan 0,3269. Jadi artinya dari kedua ini, kalau kita masukkan ke dalam bentuk ilustrasi interpolasi, maka nilai angka ini adalah nilai yang 12%. Angka ini adalah nilai yang 15%. Kita punya angka 0,33 adalah di sini. Kalau kita interpolasikan berarti ini yang akan kita cari. Bagaimana cara mendapatkan ini adalah kita lakukan dengan rumus yang AB tadi. A sama dengan A dibagi B sama dengan X dibagi Y. Jadi mana yang dicari? Misalkan di sini ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, kemudian ini ya. Oke, kita punya selain dari metode tadi, kita punya metode namanya metode diagram jaringan Smith, merupakan metode lanjutan dari metode jika nilai ROR-nya kita tambahin atau ROR-nya bersifat meningkat. Jadi kalau kita sebagai investor, kita sudah merasakan hasilnya pada saat jatuh tempo, sebagai kita investor akan menginvestasikan kembali. Namun uang yang kita investasikan adalah uangnya ditambah dengan investasi yang sudah kita investasikan sebelumnya. Kita punya definisinya, itu adalah ada ROR dan ERR. Itu adalah incremental rate of return dengan adanya meningkatnya pada ROR. Sedangkan pada IRR dengan penambahan investasi yang berulang. Sedangkan pada RRR meningkatnya investasi pada investasi lain. Nah, lalu apa itu diagram jaringan Smith? Merupakan suatu bangun segi yang tertutup di mana N-nya adalah jumlah alternatif yang ada. Oke, untuk di akhir pertemuan sekarang kita punya hasil atau punya kesimpulan bahwa ROR digunakan untuk melihat nilai-nilai pengembalian modal. Kemudian metode yang bisa digunakan kita ada NPP dan IUAE. Kemudian jaringan Smith jika dipergunakan untuk kondisi ROR yang meningkat. Oke, demikian pertemuan ke-6. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.